Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis bukti transaksi. Kemarin kita sudah membahas bukti transaksi. Jenis transaksi itu ada dua, transaksi internal dan transaksi eksternal. Untuk itu buktinya pun berarti ada dua ya. Pada dasarnya ada dua bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini dibuat oleh internal perusahaan saja, jadi hanya ditujukan untuk bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Makanya akan saya contohkan bukti transaksi internal ini bukti transaksi dana kas kecil, karena memang dana kas kecil ini dibuat hanya untuk kepentingan internal perusahaan. Bukti transaksi yang pertama itu bukti pengajuan dana kas kecil. Yang pertama, bukti pengajuan dana kas kecil atau form pengajuan dana kas kecil dibuat oleh petugas kas kecil ketika akan melakukan pengajuan dana, atau ketika awal periode, atau ketika dana kas kecil menipis. Itu diajukan ke bagian keuangan dengan menggunakan atau mengisi form pengajuan dana kas kecil. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini ketika dana kas kecil, ini saya contohnya ini ya, seharusnya bukti kas masuk dana kas kecil. Jadi ketika petugas keuangan mengisi atau memberikan mencairkan dana kepada petugas kas kecil, maka petugas kas kecil akan menerima uangnya. Ketika menerima uangnya, petugas kas kecil akan mengisi bukti kas masuk. Diterima dari petugas keuangan banyaknya uang, misalnya 5 juta rupiah untuk pembelian untuk pengisian dana kas kecil, contohnya seperti itu ya. Nah, ini untuk bukti kas masuk. Selanjutnya bukti kas kecil, bukti kas keluar selanjutnya, bukti transaksi intern selanjutnya yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini diisi ketika dana yang dipegang oleh kas kecil, misalnya oleh petugas kas kecil keluar, misalnya untuk pembelian bahan ATK. Misalnya petugas kas kecil mengeluarkan uang sejumlah 10.000 untuk membeli pulpen, maka petugas kas kecil mengisi, misalnya dibayar kepada toko ATK banyak uang 10.000 rupiah untuk pembelian 2 buah pulpen, misalnya seperti itu. Itu contoh bukti kas keluar. Selanjutnya memo. Memo ini biasanya dibuat berupa seperti perintah dari internal perusahaan kepada bagian yang memang berkepentingan. Contoh itu tadi kemarin sudah dijelaskan juga mengenai perintah penyusutan, ya, penyusutan inventaris. Contohnya gini, dari pimpinan untuk bagian pembukuan tentang penyusutan peralatan aktiva tetap. Ya, kemarin sudah saya singgung juga mengenai penyusutan aktiva. Nanti mungkin akan saya buatkan video khusus bagaimana mengenai penyusutan aktiva tetap atau inventaris. Ya. Selanjutnya bukti transaksi eksternal. Ini bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Ya. Yang pertama di sini ada faktur dan kwitansi. Faktur ini merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Di sini ada terisi pihak pembeli, pihak penjual, nama barang, harga barang, diskon mungkin apabila ada, bahkan dengan syarat pembayaran. Ditandatangani oleh kedua pihak, artinya disetujui oleh kedua pihak, pembeli dan penjual. Biasanya terdiri dari 3 rangkap. Ada asli dan ada salinan. Asli akan diserahkan kepada pihak pembeli tentunya, dan salinan akan disimpan oleh penjual sebagai arsip. Ya, itu untuk faktur. Yang berikutnya ada kwitansi. Saya rasa kalau kwitansi kalian sudah tidak asing lagi. Kwitansi ini bukti untuk pembayaran sesuatu secara tunai. Misalnya mungkin kamu sering mendapatkan kwitansi ya, misalnya pembayaran SPP di sekolah, dibuatkan telah terima misalnya dari Nilam uang sejumlah misalnya 100.000 rupiah untuk pembayaran penilaian administrasi penilaian tengah semester misalnya ya. Itu ditandatangani oleh pihak yang menerima
pembayaran. Sama memiliki carbonize juga atau salinannya juga, di mana lembar asli akan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran dan lembar salinan atau carbonize-nya akan disimpan oleh penerima pembayaran sebagai arsip. Itu faktur dan kwitansi. Oke, selanjutnya ada nota kontan. Kalau nota kontan ini kalian juga saya rasa sudah tidak asing lagi dengan nota kontan, yaitu bukti pembelian barang secara tunai. Sama ya, kalau tadi faktur mungkin secara kredit, kalau nota kontan secara tunai. Sama juga ada pihak yang menjual, ada pihak yang membeli. Biasanya ditandatangani oleh satu pihak saja sebagai pihak penjual saja. Ada tercantum juga nama barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, harga satuan, dan jumlah total yang harus dibayar. Berbeda dengan nota kredit, harus ditandatangani kedua pihak, penjual dan pembeli. Kalau nota kontan satu pihak saja oleh penjual. Begitupun nota kontan memiliki salinan. Lembar aslinya akan diserahkan kepada pembeli, lembar salinannya tentunya penjual sebagai arsip, disimpan oleh penjual sebagai arsip. Nah, yang berikutnya ada nota debit dan nota kredit. Nota debit dan nota kredit ini bisa dikatakan balasan dari faktur. Jadi kalau faktur kan bukti transaksi yang untuk kredit, untuk penjualan atau pembelian kredit. Nah, apabila pembeli membeli barang dan ternyata barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau ada yang harus dikembalikan, maka silakan dikembalikan, dan pembeli akan membuat nota debit sebagai bentuk bahwa barang sudah dikembalikan karena tidak sesuai pesanan dan ada pengurangan utang. Dan bagian penjual atau pihak penjual akan membuat nota kredit telah menerima pesanan yang dikembalikan dan sebagai bukti bahwa terjadi pengurangan piutang atau pengurangan tagihan. Itu untuk nota debit dan nota kredit ya. Oke, selanjutnya ada cek dan biliet giro. Saya rasa kalian juga tidak asing lagi dengan cek dan biliet giro. Setidaknya kalian pernah mendengar. Jadi di perusahaan itu pasti dana akan tidak seluruhnya dana disimpan di perusahaan saja, tapi ada yang disimpan di bank. Nah, ketika disimpan di bank, perusahaan biasanya akan memiliki rekening yang namanya giro. Nah, giro ini alat penarikan atau alat bantu penarikan dananya bisa menggunakan cek dan biliet giro. Apa cek? Kalau cek itu perintah tertulis pemegang rekening giro tadi kepada bank yang ditunjuk supaya melakukan pembayaran kepada pihak yang dituliskan atau yang tertera pada cek. Ya, di sini sejumlah uang yang dituliskan pada cek tersebut juga ya dibayarkan oleh bank atas perintah pemilik rekening giro. Sama begitupun dengan biliet giro. Jadi surat perintah tertulis juga dari pemilik rekening giro kepada bank untuk memindah bukukan dana kepada pihak yang tertera pada rekening, tertulis pada rekening pada biliet giro tersebut. Yang membedakan apa? Kalau cek bisa dicairkan tunai dicairkan tunai kalau cek diambil, dan bisa dicairkan tunai dan bisa dipindah bukukan kalau untuk cek. Tapi kalau untuk biliet giro hanya untuk dipindah bukukan saja ya, jadi tidak bisa diambil tunai. Kalau cek diambil tunai, kalau biliet giro harus dipindah bukukan ke rekening penerima biliet giro tersebut ya. Selanjutnya ada rekening koran. Sebetulnya kalau rekening koran ini hanya bersifat laporan terjadinya transaksi withdraw atau penarikan dan penarikan dan setoran dana ke rekening. Jadi kalau rekening koran ini hanya bukti laporan saja bahwa sudah terjadi penarikan atau setoran dana ke rekening selama satu periode. Ya, mungkin itu saja